nama ini dibuat sesuai dengan, bukan, nama ini diambil dari dapurnya, ya, ini. Kalau induction furnace berarti dari dapur induksi, panasnya tidak langsung diberikan ke dapur, tapi panasnya dari panas induksi. Kalau electric arc furnace, panasnya dimunculkan dari munculnya listrik. Nah, kalau ada listrik, mesti harus ada elektroda. Nah, elektroda yang digunakan itu grafit pada umumnya, ya, ada 3 grafit. Kemudian kalau basic oxygen furnace, pasti batu tahan apinya basah, bersifat basah. Ya, sehingga pengotor-pengotor dari pig iron, ya, scrap steel itu juga harus bersifat basah supaya dinding dari batu tahan api itu tidak termakan. Oke, teman? Alor, ini kok enggak kelihatan ya? Kalau mau dibuat lebih besar gitu, wis cukup ya segini ya, Nak ya? Dari mana ya bisa dibuat supaya lebih besar gitu? Biasanya muncul di sini, kok ini enggak muncul ya, Nak ya? Cukup terlihat kok, Bu. Hah? Tapi sudah terlihat kok, Bu. Udah terlihat ya, terima kasih. Alor, ini dengan matrix proses sudah ya, ini sepertinya ya, Nak ya? Halo? Terakhir kita bertemu terus banyak yang ngantuk itu, ya banyak yang sudah di awan ngantuk. Ini Bugis sudah jelaskan, ini bentuk spong ironnya, ya, atau porous pellet. Jadi ini berpori-pori, ya. Nah, ini sangat bagus untuk dioksidasi, ya, itu. Nah, total Fe-nya antara 90 sampai 94. Ini kemudian tujuan basic. Ini sudah Bugis share belum, Nak? Sudah, Bu. Oh, ini juga sudah ya? Oh ya wes, berarti nggak perlu ya. Ini kayaknya sudah deh. Sudah Bugis share di kuliah terakhir deh ini. Ya, Nak ya? Oh, ini dapur listriknya seperti ini dan dia meskipun di atasnya kecil seperti ini, di bawahnya ya harus ada mekanisme supaya dapur ini bisa tilt, ya. Tilt itu berputar, bukan rotasi 190 derajat, tapi ya sekian derajat dia berputar untuk memasukkan spesimen dan untuk menuangkan pig iron maupun slug maupun bajanya, ya. Di bagian bawah ini sudah perhatikan itu perbandingannya kalau orangnya berdiri itu, ya, dengan konstruksi yang bagian bawah maupun di atasnya. Jadi ini grafit electrode ini, ya. Oke, ini electric arc furnace-nya. Kalau ini dengan menggunakan ini apa ini? Ini modern dengan cara baru ini, tapi bahannya harus cair, ya, dengan cara induksi, ya. Perhatikan di sini, jadi ada koilnya, dari koil tadi dialiri listrik maka akan muncul panas. Nah, panasnya ini akan mempertahankan logam cairnya di sini, ya. Kemudian ada pengotornya, oke, yang akan diambil dengan menambahkan unsur lain. Ya, nih. Oke, teman. Tolong ya dilihat positif negatifnya apa. Alor, sebetulnya Bugis ingin mereview, ya, ini baja, ini sudah kayaknya Bugis merasanya sudah kok. Jadi ini saya stop saja. Ya, saya stop share. Saya justru akan mereview, sudah selesai ya yang itu ya. Saya justru ingin mereview apa ini, Nak? Bisa tutup dulu. Ya,
Saya ingin mereview yang awal-awal itu. Ya, saya review tentang kodifikasi sudah ya, Nak? Stainless steel, tool steel, kayaknya belum ya. Ya, nih. Nah, nih ya, dulu Bukis hanya secara makro saja, atau ke baja, kodifikasi baja sudah, paduan sudah, sebentar. Alloying and steel. Nah, klasifikasi udah ya. Nah, nih. Ya. Ini keterbatasan dari baja karbon. Ya. Dia mengapa perlunya baja paduan itu karena ya sayang. Oh, maaf. Maaf. Walah. Ya, ini. Bahwa ini keterbatasan baja karbon, bahwa dia tidak bisa dikeraskan hingga lebih dari 10 pound per square inch tanpa kehilangan ketangguhan maupun keulutannya. Ya. Kemudian benda yang besar tidak bisa dibuat menjadi martensit secara menyeluruh sampai ke intinya. Mengapa? Karena semakin ke dalam, laju pendinginan semakin lambat ya. Kita sudah bicara yang hardening itu di quenching, semakin dalam semakin lambat laju pendinginannya. Ya, kalau itu hanya melulu baja karbon. Sehingga laju kedalaman pengerasannya tidak terlalu dalam. Ya, itu. Nah, ini. Jadi laju pendinginan yang cukup cepat itu dibutuhkan untuk hardening bagi medium karbon, plain karbon, ya, untuk menghasilkan struktur martensit hingga bagian dalam atau sampai ketebalan yang diharapkan. Nah, kalau sudah terjadi begitu, maka pada baja karbon itu pada bendanya akan cenderung untuk terjadi distorsi. Mengapa? Karena dari austenite ke martensit ada perubahan berat jenis. Ya, dia akan mengkeret, ya, jadi akan terjadi distorsi. Bentuknya akan berubah, terutama untuk benda yang tebal ataupun panjang. Sehingga kecenderungannya bagaimana? Kalau distorsinya ditahan, maka akan terjadi crack pada saat baja di heat treatment. Ya. Selain itu, ini relatif masih kurang ketangguhannya ya baja karbon itu pada temperatur rendah. Karena kadang kita membutuhkan impact ya, ketahanan impact pada temperatur rendah. Ya. Kemudian ketahanan korosinya juga tidak terlalu bagus untuk di media industri. Ya, itu. Nah, karena ketahanan korosinya tidak bagus, maka dia cenderung untuk terkorosi. Ya, pada temperatur yang tinggi. Oke, teman? Nah, nih. Tujuan ditambah ya dari yang keterbatasan tadi, orang ingin menambahkan unsur paduan. Kalau karena zaman dulu yang dikenal hanya baja saja atau tembaga, ya emas tidak mungkin untuk konstruksi. Tembaga pun itu ketahanan korosi, kekuatannya kurang dibanding dengan baja. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi hal-hal di atas? Ditambahkan unsur paduan. Jadi tujuannya untuk apa? Nah, memperbaiki sifat mekanik, tolong diperhatikan ya, jangan dihafal, sudah tulis lagi ya teman ya. Memperbaiki sifat mekanik ya dengan cara meningkatkan kedalaman pengerasannya. Ya,
Atau dalam kata lain, meningkatkan kemampuan untuk dikeraskan, ya, hardenability. Sehingga martensite itu atau temper martensite bisa terbentuk hingga sampai ke dalam. Ya, meskipun dengan quench yang relatif agak lambat, nggak cepat sekali. Ya, nanti ini kita lihat, sudah pernah Buki singgung secara makro ya, dengan menambah unsur paduan, maka IT diagram akan bergeser ke kanan. Oke? Ya, ke kanan bawah. Jadi CCT-nya, CCR-nya atau critical cooling rate-nya akan menjadi lebih lambat. Ya, nah critical cooling rate itu apa? Laju pendinginan minimal untuk membentuk 100% martensite. Ya, itu. Nah, ini untuk memperbaiki sifat-sifat yang lain tadi, ya, kekuatan pada temperatur kamar, memperbaiki sifat mekanik pada temperatur tinggi maupun temperatur rendah, memperbaiki ketahanan korosi, ya, pada temperatur yang pada temperatur tinggi dan media yang oksidator, ya, itu. Kemudian memperbaiki sifat-sifat tertentu, misalnya ya ketahanan terhadap abrasi, fatigue, ya. Nanti di tool steel sudah akan melihat bahwa dia akan terutama untuk ketangguhan, memperoleh red hardness, ya, itu. Memperbaiki sifat magnetiknya, ya. Nah, pengelompokan unsur paduan, ya, unsur yang ditambahkan pada baja itu dikelompokkan berdasarkan fungsinya, ya, yaitu ferrite stabilizer atau ferrite former. Ya, dia akan larut di dalam ferrite, ya. Kemudian kalau dia larut sehingga ferrite stabil pada temperatur yang lebih tinggi dibanding di FE3C diagram. Ya, bahkan biasanya kan ferrite maksimal hanya di A3 untuk baja hipo. Ya, dan A1-3 untuk baja hipereutectoid. Ya, tetapi dengan menambahkan unsur ini, krom, silikon, molybdenum, wolfram, dan aluminium, fasa ferrite bisa berada sampai temperatur tinggi bahkan sampai sebelum meleleh. Ya, jadi tanpa melewati berubah menjadi austenite lebih dulu. Ya. Nah, kelompok yang kedua adalah austenite stabilizer, ya, atau austenite former. Dia menstabilkan austenite. Nah, kita tahu di FE3C diagram, austenite di bawah A1 atau temperatur eutectoid, dia tidak stabil. Dia cenderung berubah menjadi cemented dan ferrite, ya, dari reaksi eutectoid. Tetapi dengan menambahkan unsur ini, dia bisa stabil sampai temperatur kamar. Sedangkan kita tahu austenite itu tangguh, ulet, kuat, ya, dibanding dengan ferrite, ya, yaitu nikel dan mangan. Ya, jadi kalau ditambah ini, nah ini penting ini, ya, gampang diingat, ferrite stabilizer. Dari sekarang suruh ingat, suruh tulis terus ya, cabang-cabang. Nah, nitrida, pembentuk nitrida, kalau tadi itu fasa ya, stabilizer dan former, ya, pembentuk ferrite dan stabilized, artinya dia larut di dalam itu fasa ferrite dan austenite. Untuk nitrida dibedakan antara pembentuk nitrida dan penstabil nitrida. Nah, yang ini pembentuk nitrida, yaitu unsur-unsur krom, wolfram, molybdenum, vanadium, titanium, niobium, tantalum, dan zirconium. Dia cenderung membentuk karbida. Nah, kalau dia cenderung membentuk karbida, maka dia meningkatkan hardenability, ya, masih ingat. Nah, ini carbide. Oh, ini maaf, ini nitride former, ya, nitride former, nitrida. Karena nitrida itu kalau dia membentuk nitrida, maka dia akan meningkatkan kekerasan, ya, terutama kekerasan di permukaan itu, ya, itu.
Nah, carbide dibedakan carbide former dan stabilizer. Pembentukan karbida meningkatkan kekerasan dan ketahanan terhadap aus tentunya, ya, membentuk fasa karbida, yaitu hampir sama dengan nitrida, krom, wolfram, molybdenum, vanadium, titanium, niobium, tantalum, dan zirconium. Ya, bedakan ya dari sekarang dihafal karena kalau tidak begitu saudara akan bingung nanti, ya. Waktunya cepat kalau kuis itu pilihan ganda. Ya, jangan menunggu atau bahasa Indonesia menjagakan itu apa? Jaga ke itu apa? Menggantungkan, betul? Jangan menggantungkan teman yang lain. Oke, teman? Bu, izin bertanya. Iya, silakan Mbak. Siapa? Rizia, Bu. Iya, Kizia, silakan. Bu, ini kan di ferrit, yang ferrit stabilizer sama austenite stabilizer sama yang carbide former sama carbide stabilizer kan ada unsur-unsur yang sama ya, Bu. Ya, Berarti juga apa kayak naruh di ini, Bu, yang sifat-sifat yang lain gitu, Bu. maksudnya pasti. Cuman perhatikan. Seperti misalnya, saudara kuliah di teknik mesin. Oh, saya bisa metal. Oh, saya bisa mekflu. Oh, saya bisa statika. Oh, saya bisa heat transfer. Tetapi TA-nya saudara memilih apa? Pasti saudara memilih yang saudara paling mampu. Dan kemampuan saudara antara satu dengan yang lain berbeda. Betul ya teman ya? Ini Iya, juga Bu. begitu. Meskipun krom itu carbide stabilizer, carbide former, dia pembentuk karbida ini. Ya, kita tahu karbida krom itu keras itu, ya. Atau terutama vanadium, tapi kemampuan mereka kalau dibandingkan itu berbeda. Kemampuan krom larut di dalam ferrit, ya, maupun di dalam nitrida, pembentuk nitrida, ya, kemudian sebagai carbide former itu berbeda-beda. Nah, yang paling kuat yang mana? Itu biasanya yang ditambahkan untuk menunjukkan karakter tersebut. Jelas nggih? Jelas, Bu. Izin bertanya lagi. Kalau Ya, berarti jelas. di kuis nanti ditanyakan kalau Chrome buat apa itu berarti kita milih yang paling kuat gitu, Bu. Ya, yang ada yang mana saudara pilih? Kan Oh itu iya, Bu. nanti bisa dijebak. Yang ada krom, ada ini, tapi yang di situ mestinya nggak ada unsur yang larut dalam ferrit, tapi di situ dituliskan, ya bingung saudara. Betul ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Ya. Nah, ini saudara cek-recek dengan yang ada di Afner. Ya. Oke, teman? Nah, kalau carbide stabilizer ini terutama untuk menstabilkan pada temperatur tertentu. Artinya dengan adanya itu, ini kan sudah carbide former kan hampir sama dengan carbide stabilizer. Betul ya? ZO di sini ada pembentuk karbida, tapi dia barangkali tidak stabil. Untuk temperatur tertentu ya, sampai ini dia larut. Ya, tuh. Oke teman? Gitu nggak? Lanjut. Nah, tadi carbide stabilizer itu artinya dia membuat karbida tidak mudah larut ya di dalam fasa tertentu atau ya pada temperatur yang tinggi. Nah, tingginya berapa ya tergantung dari mereka itu masing-masing. Biasanya pada temperatur semakin tinggi, semua unsur, semua presipitasi yang terjadi itu cenderung larut dalam fasa. Tapi ini tidak. Ya, tuh. Sehingga dia meningkatkan kekerasan dan kekuatan. Ya, itu. Kalau dia larut, ya, by solid solution
hardening. Kalau dia larut pada temperatur tinggi, kalau dia tidak larut, ya dia masih mempertahankan kekerasan dan kekuatannya. Kalau dia larut, maka dia akan meningkatkan kekerasannya, ya, dengan dia larut. Ini elemen-elemen ini. Ya, ini dengan cara larut ini. Ini sepertinya harus dibaca ya, harus dibaca, bukan hanya poin-poin. Karena kalau saudara poin-poin ini saja nanti bingung. Hanya poin-poin ini ditelan bingung. Jadi tolong dibaca. Ini kan garis besarnya, ya. Oke? Nanti itu dituangkan dalam kurva. Jadi kemampuan masing-masing berbeda. Ya. Nah, bagaimana perilaku? Ini tadi perilaku yang larut di dalam ferit. Jadi meningkatkan kekerasan, meningkatkan solid solution dengan cara dia larut. Ya, karena dia larut toh penstabilnya gitu. Meskipun dia meningkatkan kekerasannya karena fasanya ferit ya tidak sekeras kalau dia diproses hardening. Tidak sekeras kekerasan dari austenit kan gitu ya. Bagaimana dengan perilaku dari elemen pembentuk karbida? Jelas dia menaikkan kekerasan, kekuatan, dan ketahanan aus. Ya. Nah ini, kalau dia membentuk karbida kompleks, artinya bukan hanya dari dua unsur saja, misalnya FeC atau TiC, Cr2C3, CrC. Jadi bukan hanya dengan dua unsur saja karbidanya, tapi kompleks berarti ada unsur yang lain ya membentuk karbidanya, maka dia akan meningkatkan kekerasannya sampai ke dalam. Ya, itu. Nah, perhatikan faktor lain selain dia meningkatkan kekerasan, dia mempertahankan ketahanan aus ya, kekerasannya. Nah, karena dia tetap ada, presipitasi partikel tadi ada tidak larut, maka dia akan mengurangi pertumbuhan butir. Ya, kan dia sebagai person yang lain, sedangkan butirnya kalau ada transformasi, ada pertumbuhan butir, dia butirnya tidak bisa tumbuh, tertahan oleh ini. Nah, ini tolak belakang sehingga menurunkan hardenability. Satu sisi dia meningkatkan hardenability ya pembentukan ini, tapi di sisi lain kalau dia bentuknya kompleks, selain karena dia menghambat pertumbuhan butir sehingga akan mengurangi hardenability. Ya. Ini. Ya, kekerasan yang ditingkatkan dan ketahanan aus tergantung pada ini partikelnya. Nah, partikel itu apanya? Jenis partikelnya, kemudian bentuknya, ukurannya, dan jumlah serta distribusinya. Ya, itu sangat mempengaruhi dan itu adalah fenomena yang logis. Ya. Oke, teman. Nah, ini dituangkan, ini diambil dari Avner ya. Sudah lihat? Contohnya bergabung dengan karbida. Ini apa? Ini karbida kompleks ini. FeMn3C. Ya, itu. Nah, pembentuk nitrida ini aluminium Ni3Al. Ya, yang sering dipakai untuk mengeraskan aluminium. Oke, teman? Nah, kalau ini panah besar, loh Bu, Mn itu larut dalam ferit dan larut di dalam membentuk karbida. Mana yang lebih kuat? Oh, ternyata Mn lebih cenderung larut di dalam ferit dibanding kalau dia bergabung membentuk karbida. Ya, dari sini panah-panah ini menunjukkan mana yang kecenderungan dia, fungsi dia lebih kuat dibanding fungsi dia yang lain. Oke, teman? Ini jawaban saudara tadi, ya, saudara Kezia. Nah, ini detailnya pengaruh masing-masing unsur, ya, boron meningkatkan apa, kalsium untuk
dioksidasi. Mengapa kalsium sering ditambahkan pada proses pembuatan pig iron? Ya, di kapur. Dia ada di kapur kan? Namanya apa? Ya, sering ditambahkan karena dia mengikat oksigen, ya, dioxidized steel, sehingga meningkatkan ketangguhan dan memperbaiki foamability serta machinability. Ya. Nah, karbon sudah tahu, dengan semakin banyak karbon dalam baja, kekuatan, kekerasan meningkat, hardenability juga. Ya, itu sudah kita pelajari. Ketahanan aus. Loh, Evaldo ki lho, sak jam lagi teko ki nyapo ae arek iki. Heran saya dengan anak-anak yang kurang bertanggung jawab ini. Jadi apa negara kita ini ya? Gak ngerti aku. Sudahlah, pasrahkan pada Tuhan. Sudah, nanti enggak nambah dosa aku, terserah. Ya. Nah, serium untuk mengontrol bentuk, ya, controls the shape of inclusion and improve toughness. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Masing-masing ini apa, ya. Sudah buat poin-poin, jangan kalimat panjang lebar begini. Ya. Jadi, batasnya untuk silikon ini hati-hati. Kalau untuk silikon itu besi tuang itu wajib, harus ditambah silikon. Kalau untuk baja, perhatikan ini. Dibatasi. Ya, karena kalau dia tinggi, dia akan menghasilkan certain electrical characteristic in so-called silicon electrical steel. Nah, tuh. Oke, ini sudah pelajari sendiri. Cerium, kalau cerium itu seringkali ditambahkan di besi tuang untuk membentuk besi tuang nodular. Ya, grafit nodular. Nah, ini tapi kok rodo, oh ya, untuk meningkatkan hardenability ditambah ini, meningkatkan kekuatan ditambah ini, meningkatkan toughness ditambah unsur-unsur ini ya, machinability ditambah ini. Oke. Nah, ini paling gampang diingat Austenite stabilizer. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap diagram? Mestinya semuanya itu pengaruhnya cenderungnya sama. Ya. Kalau Austenite stabilizer itu memang khusus ya, tertentu hanya NIMN, dia menurunkan temperatur eutektoid. Artinya austenite itu bisa stabil sampai temperatur kamar. Mengapa? Di stainless steel itu ada austenitic stainless steel. Jadi temperatur kamar ya fasenya austenite karena ditambahkan ini nikel yang cukup banyak. Ya, bukan hanya ditambah nikel sudah cukup, ya berapa persentasenya, ya tahu. Kemudian Ferri stabilizer namanya stabil sampai temperatur tinggi, dia meningkatkan temperatur eutektoid berlawanan dengan austenite. Ya. Jadi sampai ke atas, bahkan sampai sebelum cair itu fasanya ferrit. Loh, Bu, kalau begitu tidak ada reaksi eutektoid? Enggak. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana pengaruhnya? Ya, tadi ya, ini juga menjawab pertanyaan saudara Kesia. Efeknya bagaimana? Nah, ya, jadi krom itu efeknya kecil sekali terhadap temperatur eutektoid. Dia memang larut. Ya, larut dalam austenite. Tapi dia bukan berstabil austenite. Nah, kalau ditambah dengan jumlah yang sama, perhatikan ini. Ini pengaruhnya terhadap temperatur eutektoid. Semuanya menaikkan. Yang paling besar pengaruhnya adalah titanium. Selanjutnya molybdenum, silikon. Nah, ini saudara buat tulis, saudara urutkan atau saudara lihat gambar ini. Dilatih, tangannya melatih. Ya, itu. Nah, penambahan krom ternyata mempersempit daerah austenite. Ini kan daerah austenite ya, kalau di FEV dikasih diagram ya. Nah, kalau tidak ditambah krom seperti ini.
Ya, loh ini kok terpotong? Ya, harusnya kan 2% karbonnya. Nah, ini kadar karbon. Kalau ditambah 5% aja, ini semakin sempit austenitnya. Ya, berarti ferit di atas temperatur eutectoid yang harusnya di sini, dia stabil. Ya, ditambah lagi sampai kalau sudah perhatikan, ditambah 12% seperti ini. Jadi masih memunculkan ada austenitnya di sini. Ya, nanti ini memberikan ketahanan korosi. Jadi kalau sudah sampai 8-19%, itu austenitnya sudah tidak ada. Mengapa disebut baja tahan karat feritik? Nanti kalau sudah perhatikan ya. 19%, ini berapa? Bugis kok gak jelas. Terus kacamata tambah gak jelas lah. Berapa ini nak? 15 ya, 19 ya. Ini juga meningkatkan ketahanan korosi. Ini kadar karbonnya pengaruh Markhan, memperluas daerah austenit ya. Eutectoidnya turun ke kiri bawah. Ya, yang semula di sini turun. Ya, Markhan. Oke, teman? Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap kekerasan? Ini sudah lihat di Abner ya, ada ya. Jadi kalimat-kalimat tadi dituangkan di sini. Kalau menurut saya ada kalimat panjang lebar tadi, ini sudah cerita dengan menunjukkan gambar ini. Oke, teman? Nah, ini apa? Hubungannya dengan IT diagram. Ya. Otomatis kalau IT diagram pasti menggeser hidung ke kanan, ya. Ke kanan bawah, kan gitu. Otomatis MS dan MF akan turun ke bawah. Semakin mudah membentuk martensit, tetapi kalau ke bawah sekali sampai minus, ya malah sulit untuk membentuk martensit, ya. Jadi semuanya itu ada batasnya. Oh, kita istirahatkan ya supaya sehat lah. Nek istirahat terus ya malah nggak sehat, kan begitu ya. Belajar terus, nggak pernah refreshing, nggak pernah apa, ya itu juga kurang sehat. Kan gitu ya teman ya. Semua ada waktunya supaya seimbang. Ya, semua ada batasannya. Nih, jadi pengaruhnya terhadap diagram IT, dia memisahkan hidung perlit and pinnate nose. Ya. Kemudian menggeser kurva ke kanan. Artinya tadi Buki sampaikan CCR-nya hidungnya bergeser ke kanan, kemudian dia CCR-nya semakin lambat ya, semakin mudah untuk membentuk martensit, semakin mudah dikeraskan ya dengan CCR yang tidak terlalu tinggi. Ya, nih. Beberapa elemen menggeser hidung bukan hanya ke kanan tapi juga ke bawah, ya, kanan bawah. Ada juga yang memisahkan perlit hidung, kan biasanya di hidung itu antara perlit dan pinnate itu tidak ada batasnya. Ya, sulit. Nah, ini kalau ditambahkan unsur tertentu ya, maka ada pemisahan. Kemudian MSMF turun ke bawah, artinya dia semakin mudah dikeraskan sampai batas tertentu. Kalau sampai di bawah temperatur kamar ya sangat sulit. Ya. Semuanya meningkatkan harden ability. Ya. Nah, kalau ditambah unsur paduan untuk di CCT, bukan di IT ya, di CCT, maka akan muncul lutut. Ini sudah kita jelaskan di sebelumnya. Ya, itu. Di mana akibatnya pinnate bisa terbentuk pada proses pendinginan kontinu. Ya, itu. Oke, teman. Nah, ini tadi yang dijelaskan itu seperti ini. Ya, ini memisahkan antara pembentukan perlit dan pinnate. Ya, nih. Oke, teman. Ditambah unsur apa saja. Nah, ini. Ya, ini ada di CCT kalau baja karbon itu
hanya sampai di hidung terpisah, tapi kalau baja paduan ya akan terbentuk lutut ini. Nah, di daerah ini pembentukan austenit menjadi bainit sehingga pada peninginan kontinu di CCT itu masih bisa terbentuk bainit. Sedangkan kalau dibaca karbon tidak ada. Jelas teman ya? Nah, ini. Ya. Oke. Nah, ini bedanya apa? Baja 1040 dan 4340. Perhatikan. 43 dikodifikasi kita sudah belajar, pasti dia baja paduan. Ya, paduan tertentu. Ya, coba suruh cek itu baja apa. Sehingga hidungnya ini kurvanya bergeser ke kanan. Ini IT diagram atau CCT diagram, teman? Hah? IT. Dari mananya kok tahu, Mas Wilson? Bukan, enggak boleh begitu. Ini IT karena lanjut, ya. Awal transformasi itu lanjut. Ini seharusnya IT diagram ini enggak ada kurva pendinginan, Mas. Baik CCT maupun IT. Yang di sini, CCT ini kita hanya ingin menunjukkan saja. Ini loh laju pendinginan, kalau transformasi komplit itu yang biru. Kalau laju pendinginan yang merah itu tidak akan awal transformasi dengan cara difusi. Ya, karena akan terbentuk martensit 100%. Jadi kalau sudah diminta menggambar, ya jangan digambar kurva pendinginannya begini. Aneh. Jelas, teman? Jadi kalau belajar jangan hanya membaca gambarnya aja ya. Oke? Nah, mengapa ini disebut IT? Karena perhatikan ini awal transformasinya kontinu, tidak terputus, kontinu. Ya, akhir transformasi juga kontinu. Nah, ini meskipun terpisah, ini juga kontinu. Ya, yang atas dengan yang bawah ini kontinu. Ya, ini kontinu. Oke, teman? Sedangkan yang ini CCT, perhatikan ini terlepas. Tidak ada bagian bawah, ini hanya di atas ini baja karbon. Untuk baja paduan, ya, ini terputus. Ya, bagian hidung atas ini berhenti di sini, terus di bawahnya ada lutut. Paham, teman? Ini untuk menunjukkan bahwa kalau CCR itu yang menyinggung lutut, bukan yang menyinggung hidung, bukan kurva pendinginan yang biru. Jelas, teman? Ya, itu. Kurvanya seperti itu. Kalau transformasinya komplit, laju pendinginannya harus lambat, seperti yang biru tua ini. Ya, transformasi dengan cara difusi. Maka yang terbentuk adalah apa di sini? Ferrit dan perlit. Yang di sini biru ini, ya. Yang paling cepat yang biru, kalau apalagi kalau paling lambat ke sebelah kanan, biru tua. Paham ya? Jadi kalau sudah diminta kurva seperti ini, CCT diagram, ya jangan digambar kurva pendinginannya. Ya, ini IT diagram. Ya, perhatikan. Untuk baja karbon, mengapa ini datar? Karena namanya IT diagram harus melihatnya secara isotermal. IT diagram bertujuan untuk melihat transformasi austenit pada temperatur konstan. Ya, nih. Jadi setelah terbentuk austenit, stabil, di quench, di temperatur ini ditahan. Nah, untuk membentuk perlit, ya mulai terbentuk perlit, itu butuh waktu 15 detik untuk baja karbon. Ini 1040 ini baja karbon ya, dengan karbon 0,4% berat. Nah, 4340 ini baja paduan. Untuk berubah menjadi perlit saja butuh waktu 1 jam. Ya, artinya apa ini? Karena kurvanya bergeser ke kanan, ya.
Jelas, teman? Bagaimana pengaruh MS dan MF? Otomatis juga turun. Nah, turunnya seberapa ini? Ini penambahan karbon saja, belum ke penambahan unsur yang lain. Ya, ini. Nah, tadi salah satu carbide ya, salah satu fungsinya dia itu menghambat pertumbuhan butir. Ya, itu. Sehingga butirnya menjadi kecil-kecil seperti ini. Ya, kalau ada partikel-partikel, butirnya menjadi kecil, dia akan meningkatkan kekerasan dan kekuatannya. Nah, contohnya apa ini? Ya, vanadium, titanium, niobium, aluminium. Ya, membentuk nitrida dan pembentuk karbida. Oke. Bahkan dia menghambat menghambat pelunakan ya. Ya, menghambat pelunakan selama tempering. Kita tahu kalau baja sudah dikeraskan membentuk martensit, itu keras sekali kan? Nah, ketangguhannya turun. Nah, untuk memperoleh keuletannya kembali, meningkatkan sedikit ketangguhan, itu dipanaskan lagi. Nah, pada saat dipanaskan, kekerasannya akan turun. Itu secara umum. Tapi untuk jika dia mengandung pembentuk karbida, ya, maka justru kalau dipanaskan, kekerasannya tidak turun tapi malah naik. Nah, ini high amount of carbide complex will increase hardness at specific tempering temperature yang disebut secondary hardness. Ya. Yang jadi karbida elemen pembentuk karbida kompleks yaitu krom, wolfram, molybdenum dan vanadium. Oke, teman? Ini. Alor, ini sudah selesai. Any question untuk pengaruh unsur paduan? Bukis review ya. Ini bukis review karena dulu bukis hanya secara makro baca sendiri. Berarti ini sudah saya berikan. Any question, dear friend? Halo. Belum ada. Ini yang lainnya ditinggal tidur apa-apa ya? Alor, selanjutnya Bukis akan